Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penyetaraan reaksi redoks. Reaksi redoks itu kita kenal juga dengan reaksi reduksi oksidasi. Untuk penyetaraan reaksi redoks ini ada dua cara, yaitu ini dengan metode bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi atau dikenal juga dengan metode ion elektron. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode Bilox. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara mencari Bilox pada masing-masing unsur dalam suatu persamaan reaksi ya. Kemudian di sini kita langsung ke contoh. Di sini ya, ibu tuliskan contohnya. Misalnya di sini ada MnO4- kemudian ditambah SO32- kemudian menghasilkan Mn2+ ditambah SO42-. Nah, di sini ada reaksi redoks. Seperti yang kita ketahui, yang namanya setara itu artinya dia seimbang, artinya jumlah unsur di ruas kiri, ini di ruas kiri ya, dengan unsur di ruas kanan ini harus sama, baik itu unsurnya, jumlah ionnya, kemudian jumlah muatannya itu juga harus sama, itu baru dikatakan setara. Nah, di sini ini belum setara ya, jadi kita setarakan dulu dengan menggunakan metode Bilox. Nah, langkah pertama di sini. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat dalam reaksi. Artinya kita harus mencari bilangan oksidasi dulu dari masing-masing atom di sini. Ini bilangan oksidasi oksigen itu kan -2 ya. Di sini jumlahnya ada 4, jadi -2 dikali 4 dia -8. Kemudian titik-titik di sini berapa? Titik-titik dikurang 8 agar hasilnya dia -1. Jadi di sini adalah +7. Kemudian yang di sini juga -2 dikalikan 3 -6. Jadi di sini titik-titik berapa dikurang 6 agar hasilnya -2 ini. Iya, +4. Kemudian di sini langsung aja ya, karena muatan Mn di sini adalah 2+, jadi di sini muatannya adalah +2. Kemudian untuk yang ini sama, -2 dikali 4 dia -8, jadi di sini +6 ya, 6 dikurang 8 hasilnya adalah -2. Nah, untuk langkah yang pertama sudah kita tentukan masing-masing biloxnya. Kemudian langkah yang kedua adalah setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Samakan kenaikan dan penurunan bilox dengan mengalihkan faktor X. Nah, di sini kita cek dulu Mn dengan Mn ya, di sini. Kemudian S dengan S. Nah, dari 7 ke 2 ini berapa perubahan biloxnya? 5 ya. Nah, kemudian dari 4 ke 6 ini berapa perubahan biloxnya? 2. Nah, kemudian ini tadi apa tadi ya? Setarakan jumlah atom-atom yang mengalami perubahan bilox. Nah, setarakan jumlah atomnya. Di sini Mn-nya itu berapa jumlahnya? 1 di ruas kiri, kemudian di ruas kanan 1, karena udah sama-sama 1 jadi nggak perlu diubah. Kemudian untuk yang S di ruas kiri 1, kemudian di ruas kanan juga 1, jadi nggak perlu diubah ya. Kemudian langkah selanjutnya, samakan kenaikan dan penurunan bilox dengan mengalihkan faktor X. Nah, di sini 5, perubahan untuk Mn-nya 5, kemudian untuk S-nya itu perubahannya adalah 2, jadi dia ketemu itu di angka berapa yang harus sama? Iya, yang ini kita kalikan 2, yang ini kita kalikan dengan 5 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di bawah sini tulis, karena untuk yang Mn ini kita kalikan 2, jadi di sini kita beri koefisien 2 Mn O4- ditambah, kemudian untuk yang S tadi ini kita kalikan 5 ya. Jadi di sini 5 S O 32-.
Kemudian menghasilkan, kembali lagi untuk Mn dikalikan dengan 2, menjadi di sini 2 Mn 2 plus ditambah, kemudian S-nya dikalikan dengan 5, jadi di sini 5 SO4 2 min. Ya, jadi untuk langkah yang kedua selesai. Kemudian langkah yang ketiga, samakan jumlah muatan dengan menambahkan ion H+ dan OH-. Nah, sebelum ke situ kita cek dulu jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanan. Jumlah muatan itu yang mana ini? Ini yang di atas ini namanya muatan nih ya, yang di atas ini ya. Nah, untuk jumlah muatan itu kita kalikan dengan koefisiennya ya. Kemudian di sini 2 dikalikan dengan min 1, jadi di sini min 2. Ya. Kemudian bentar. Buka dulu. Di sini biar lebih jelas kita tulis dulu muatan. Ketiga muatan. Untuk muatannya di sini 2 ya, kita kalikan dengan min 1, jadi dia muatannya min 2. Kemudian untuk muatan yang ini 5 dikali dengan min 2 jadi min 10. Kemudian yang di ruas kanan di sini berapa muatannya? 2 dikalikan dengan plus 2 jadi plus 4. Kemudian yang ini 5 dikali min 2 min 10. Kemudian kita jumlahkan muatannya, min 2 ditambah min 10 min 12. Kemudian muatan di ruas kanan 4 dikurang 10 dia min 6. Jadi bagaimana caranya agar dia sama? Ini langkah yang ketiga, samakan jumlah muatan dengan menambahkan ion H+ dan OH-. Nah, ion H+ dan OH-, diingat untuk menambahkan ion H+ dan OH-, H+ itu artinya dia muatannya positif ya. Artinya misalnya di sini 1H+, artinya dia muatannya plus 1 gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia muatannya 2H+, artinya dia muatannya di sini plus 2 gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk masih di langkah yang ketiga ya, kita tambahkan dulu muatannya. Kita tambahkan dulu ionnya ya. Samakan muatannya dulu. Muatan di ruas kiri itu min 12, kemudian muatan di ruas kanan itu min 6. Jadi yang mana kita tambahkan? Iya, kita tambahkan plus H+ ya, di ruas mana yo? Iya, di ruas kiri. Jadi kita tulis ulang lagi reaksinya biar nggak bingung. Ini warnanya kita ubah lagi. Kita tulis ulang reaksinya. 2 MnO4 min ditambah, biar kelihatan, ditambah 5 SO3 2 min menghasilkan ntar dulu, jangan buru-buru ke situ. Ini kita tulis ulang dulu reaksinya. 2Mn2 plus ditambah 5SO4 2 min. Nah, di ruas kiri ini tadi muatannya adalah min 12, di ruas kanan adalah min 6. Jadi di sini agar dia sama-sama muatannya itu, jadi di sini kita tambahkan H+. Ingat ya, 1H tadi itu muatannya adalah plus 1. Jadi agar yang min 12 ini jadi min 6, jadi di sini kita tambahkan 6H+ ya. Jadi gini konsepnya itu. Kan kita tambahkan 6H+ ya. Jadi di sini adalah plus 6. Nah, min 12 ditambah 6 adalah hasilnya min 6. Jadi sudah sama ya muatan antara ruas kiri dengan muatan di ruas kanan. Kemudian ini untuk langkah ketiga sudah. Kemudian untuk langkah yang keempat, yang terakhir, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O. Setelah itu periksalah jumlah O. Nah, kemudian kita lanjutkan.
Ini kita langkah yang keempat ya. Langkah yang keempat. Langkah yang keempat. Nah gini. Di ruas kiri ini kan MN-nya ada MN, kemudian ada MN, ada O, ada S, ada O, kemudian ada H. Di ruas kanan apa yang nggak ada di sini? Iya, di sebelah kanan ini nggak ada H. Jadi di ruas kanan ini kita tambahkan H2O sebanyak berapa? Kita cek di sini. 2 MnO4 min ditambah 5 SO3 2 min ditambah 6H plus menghasilkan 2 Mn2 plus ditambah 5 SO4 2 min ditambah, nah kita tambahkan H2O di ruas kanan sebanyak berapa? Tulis dulu di sini H2O. Tulis di bawah ya, soalnya nggak muat tuh, agak ke bawah sedikit. Nah, di ruas kiri jumlah H itu ada berapa? Ada 6 ya, ada 6. Nah, artinya di ruas kanan ini sudah ada 2. Jadi agar dia jadi 6, agar sama seperti di ruas kiri, 2 ini kita kalikan berapa? Iya, jadi di sini kita kalikan dengan 3. Selesai. Jadi kita cek dulu apakah sudah sama. Kemudian kita cek ya untuk MN-nya dulu. MN, bentar. Kita cek MN di ruas kiri jumlahnya 2, MN di ruas kanan jumlahnya 2. Kemudian O di ruas kiri ada 2 dikali 4 ada 8. Kemudian O yang ini 5 dikali 3 15 tambah 8 23. Kemudian O yang di sini di ruas kanan 5 dikali 4 20. Kemudian yang ini 3 dikalikan 1 3 20 ditambah 3 23. Untuk O sudah sama. Kemudian untuk S di ruas kiri ada 5 ya, S-nya ada 5. Kemudian di ruas kanan juga ada 5. Kemudian H di ruas kiri ada 6, di ruas kanan juga ada 6. Untuk jumlah atomnya sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian untuk muatannya kita cek lagi. Yang ini tadi berapa muatannya? Min 2 ya. Kemudian kita tambahkan dengan min 10 jadi min 12. Kemudian kita tambahkan dengan 6 jadi min 6. Kemudian ruas kanan 2 dikalikan dengan 2 plus 4. Kemudian ditambah 5 dikali min 2 min 10. Jadi di sini juga min 6. Jadi untuk jumlah atom dan jumlah muatan antara ruas kiri dan ruas kanan itu sudah sama. Artinya untuk persamaan reaksi redoks ini adalah sudah setara. Selesai.